Hai, kalian sedih nggak sih setiap melihat, membaca, ataupun mendengar hal-hal seperti ini? Baik di dunia maya ataupun di kehidupan nyata. Kalau gitu, yuk ikut aku kita bahas ini bareng-bareng. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Fatinah Nurul Hakim dari mahasiswa PGPAUD UNJ 2025 dengan NIM 1105625050. Salam kenal ya, dan langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Kenapa ya hal seperti ini masih sering terjadi di Indonesia? Salah satu jawabannya adalah karena ini menjadi tantangan besar dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang belum bisa menanamkan adab, perilaku, karakter, dan keterampilan pada murid. Akibatnya, perilaku kurang adab pun sering terjadi. Ketika pendidikan belum sepenuhnya berhasil menanamkan adab, karakter, dan keterampilan hidup, maka yang muncul adalah generasi yang mungkin pintar secara akademik tetapi rapuh secara moral. Dalam pendidikan Islam, ada satu prinsip penting yang sering kita dengar, yaitu adab terlebih dahulu baru ilmu. Artinya, sebelum kita belajar banyak hal, kita perlu belajar bagaimana kita bersikap. Karena sepintar apapun seseorang, kalau tidak punya adab, maka ilmu yang didapat bisa kehilangan arah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Felix bahwa sedikitnya adab bisa kurangnya ilmu, tapi tidak ada ilmu sebanyak apapun yang bisa menutupi sedikitnya adab. Adab itu adalah bagaimana cara kita untuk menampilkan diri ke orang lain, tapi ilmu itu cuma untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan. Menjadi orang yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain itu nggak harus dengan ilmu, tapi bisa juga dengan adab. Orang yang tidak beradab tapi punya ilmu, maka bisa menjadi sombong, meremehkan orang lain, bahkan menyalahgunakan ilmunya. Sebaliknya, orang yang beradab akan menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Karena adab adalah kunci dari keberkahan ilmu. Pendidikan bukan hanya soal nilai, ranking, ataupun prestasi akademik, tetapi pendidikan juga membentuk karakter untuk anak. Karakter yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, empati, dan integritas. Inilah yang membuat seseorang bukan hanya pintar, tetapi juga bermoral. Nilai-nilai inilah yang akan dibawa anak-anak hingga dewasa, bahkan ketika mereka sudah tidak lagi mengingat rumus atau teori di sekolah. Kita mungkin bisa melupakan pelajaran tertentu, tetapi kita tidak akan pernah lupa bagaimana guru kita memperlakukan kita. Apakah kita dihargai, didengar, atau justru direndahkan? Pendidikan sejati adalah ketika ilmu dan karakter berjalan beriringan, karena ilmu membuat seseorang pintar, tetapi karakterlah yang membuat seseorang layak dipercaya. Di zaman sekarang, menanamkan adab bukanlah hal yang mudah. Media digital, budaya permisif, dan kurangnya keteladanan membuat anak mudah terpengaruh. Kalau tidak dibimbing, maka teknologi bisa membentuk kebiasaan yang buruk. Teknologi yang awalnya dibuat untuk membantu kita, sekarang tidak lagi hanya menjadi alat bantu, tetapi justru ikut membentuk karakter. Anak-anak belajar banyak hal dari layar, cara berbicara, cara bereaksi, bahkan cara memandang orang lain. Teknologi sebenarnya tidak salah. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana kita mengajarkannya. Dan tanpa kita sadari, teknologi sudah membentuk kebiasaan yang keliru.
Disinilah peran guru dan orang tua menjadi sangat penting. Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi contoh. Cara bersikap, berbicara, dan memperlakukan anak secara tidak langsung sedang mengajarkan adab. Anak bukan hanya belajar dari apa yang kita katakan, tapi juga belajar dari apa yang kita lakukan. Itu gimana sih Kak? Kelihatannya kayak modernisasi itu kayak kesana, padahal nggak etis itu menurut saya. Ya, saya kira nilai-nilai ilmu atau adab ketika perlu diajarkan. Kadang-kadang mereka yang lupa atau yang tidak mengenal tadi yang tidak pernah diajarkan di dalam keluarga. Dan mengajarkan kepada anak tentu juga dalam bahasa anak. Oh, dalam bahasa anak ya? Ya, bukan sekedar seperti apa mereka seolah sudah perguruan tinggi atau sudah dewasa lalu dengan bentakan-bentakan, tidak. Tapi ya dengan dongeng misalnya. Oh, pantesan Kak Seto banyak kisah gitu ya. Dengan lagu-lagu misalnya. Jadi menyentuh hati anak dalam bahasa anak sehingga anak menerimanya juga lebih optimal. Jika kita ingin anak kita beradab, maka kitalah yang harus terlebih dahulu menunjukkan sikap adab itu. Bayangkan jika Indonesia sudah menerapkan adab sejak dini. Bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas, tetapi juga mencetak generasi yang berakhlak. Generasi yang sopan, baik, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Generasi seperti inilah yang mampu membawa perubahan, bukan dengan suara paling keras, tetapi dengan sikap yang paling bermakna. Dari semua pembahasan ini, kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Pendidikan tidak cukup hanya membuat anak-anak menjadi pintar. Tanpa adab dan karakter, ilmu bisa kehilangan arah. Sebaliknya, dengan adab yang kuat, ilmu akan menjadi cahaya. Karena itulah, prinsip adab terlebih dahulu baru ilmu bukan hanya ajaran, tetapi kebutuhan nyata dalam pendidikan hari ini. Jika adab ditanamkan sejak dini, kita tidak hanya membentuk individu yang cerdas, tetapi juga generasi yang berakhlak dan bertanggung jawab. Dari semua yang sudah kita bahas, satu hal yang bisa kita lakukan bersama adalah mulai berbenah. Sekolah tidak cukup hanya mengejar nilai dan prestasi. Pendidikan perlu kembali menempatkan adab dan karakter sebagai fondasi utama dalam proses belajar. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga teladan. Apa yang kita ucapkan dan bagaimana kita bersikap, itulah yang paling diingat oleh anak-anak. Orang tua pun memiliki peran yang sangat pentingnya. Penanaman adab seharusnya dimulai dari rumah, lalu dikuatkan di sekolah. Di tengah perkembangan teknologi, anak-anak tidak cukup hanya diajari cara menggunakan gawai, tetapi juga diajari cara bersikap, memilih, dan bertanggung jawab. Kalau kita ingin generasi yang cerdas sekaligus berakhlak, maka pendidikan adab harus kita mulai dari sekarang dan dari diri kita sendiri. Jadi, masalah adab bukanlah hal sepele. Ini merupakan fondasi untuk masa depan bangsa. Karena ketika adab kuat, ilmu akan